Pemirsa, puluhan siswa korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang dirawat di RSUD Kota Bogor kondisinya mulai membaik. Kasus di Bogor dinilai berbeda dengan wilayah lain karena reaksi sakit korban cenderung lambat. Siswa SDN Kedung Jaya 2 korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Meski masih lemah, namun kondisinya mulai membaik. Korban sebelumnya mengalami pusing, muntah, dan diare usai menyantap makan siang bergizi pada Selasa pekan lalu. Pemkot Bogor telah menetapkan kasus dugaan keracunan makan siang bergizi sebagai kejadian luar biasa. Selain penanganan medis para korban, Pemkot Bogor akan mengevaluasi semua pihak yang terlibat. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Kasus di Bogor dinilai berbeda dengan kasus di wilayah lain karena reaksi sakit korban cenderung lambat. Kita akan meningkatkan namanya uji organoleptik. Jadi membawi, merasa dan sebagainya itu menjadi standar wajib. Data terbaru Dinas Kesehatan Kota Bogor, jumlah siswa diduga keracunan bertambah menjadi 210 orang dengan puluhan dirawat. Hasil uji laboratorium dari sampel makanan akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak istana angkat bicara soal meme adegan tak senonoh Prabowo Jokowi. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengusulkan pengunggah meme lebih baik dibina. Ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Usai ditahan dan ditetapkan tersangka, mahasiswi ITB pengunggah meme foto tak senonoh Prabowo Jokowi akhirnya dibebaskan. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan memicu protes ratusan mahasiswa dan rektorat ITB. Usai 5 hari ditahan di Bareskrim Polri, mahasiswi ITB SSS pengunggah meme adegan tak senonoh Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya dibebaskan. Penahanan ditangguhkan atas permohonan tersangka, orang tua, dan kampus ITB. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebelumnya sebuah meme adegan tak senonoh Prabowo Jokowi diunggah di sebuah akun media sosial X dan memicu kehebohan. Meme tersebut diposting SSS, mahasiswi semester 2 Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ITB. Motif awalnya diduga sebagai ungkapan kekecewaan atas isu yang beredar. Tanpa pemeriksaan awal, SSS langsung dijemput di rumah kosnya di Bandung, ditetapkan tersangka dan ditahan sejak 6 Mei 2025. Atas penahanan tersangka, pihak kampus ITB menuntut SSS dibebaskan. Orang tua tersangka juga telah datang ke ITB untuk meminta maaf. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Tak hanya pihak rektorat, keluarga mahasiswa ITB juga menuntut polisi membebaskan rekan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo resah atas aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Selain pembentukan Satgas, pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap ormas. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana, ya sanksi. Pemerintah akan menindak tegas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Pemerintah membentuk Satgas Terpadu, Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satu persatu bendera ormas di 8 kecamatan di Jakarta Pusat dicabut dan ditertibkan polisi. Seratusan bendera-bendera ormas ini terpasang di pagar pembatas jalan, pohon, halte bus, hingga jembatan penyeberangan orang. Penertiban bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Sebelumnya sejumlah aksi premanisme berkedok ormas meresahkan warga. Pada 5 Mei, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku pencurian kendaraan, 2 diantaranya merupakan anggota ormas. Sementara viral di media sosial, video ekspansi sebuah ormas ke Pulau Bali ditolak pecalang yang merupakan aparat keamanan adat Bali. Penolakan didasarkan kekhawatiran akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali dan pecalang selama ini sudah berjalan efektif dengan dukungan desa adat. Bahkan pertengahan Januari, bentrok antara ormas di Blora, Jawa Tengah sempat membuat warga resah. Mencegah aksi premanisme berkedok ormas yang dinilai meresahkan, pemerintah membentuk Satgas Terpadu, Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Terlebih sudah ada keluhan terganggunya iklim usaha dan investasi. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Presiden telah memerintahkan aparat untuk menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Aksi premanisme dinilai menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak, mau masalah kak. Mau masalah lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir 30.000 adalah polisi yang menyamar. Jukir liar ini menolak uang 5.000 yang diberikan untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Pertama kau minta berapa? Usai menyerahkan uang yang diminta, polisi langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir. Juru parkir ilegal tersebut, pelaku meminta parkir dengan mematok 30.000. Sementara itu, sesuai arahan Presiden Prabowo dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberantas aksi premanisme. Gimana
Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Razia sebagai bentuk komitmen pemerintah memberantas aksi premanisme yang kian meresahkan. Tim Liputan iNews melaporkan.